Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui secara virtual ya. Ini Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang Niri Susuga dan Rolando. Baik, ya Pak Guswanto langsung saja. Jadi faktor apa saja yang menyebabkan cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang juga kerap kali terjadi di Indonesia? Iya, Nisrina. Jadi cuaca ekstrim di Indonesia itu dipicu oleh kombinasi faktor lokal, misalkan letak geografis, suhu muka laut, topografi, dan faktor global. Misalkan dari faktor global itu ada El Nino, La Nina, serta perubahan iklim. Nah, dampaknya ini sangat besar pada sektor-sektor yang lain. Misalkan kita melihat sampai saat ini suhu muka laut di wilayah Indonesia itu masih kondisinya menghangat, dan ini akan menghasilkan energi atau uap air untuk terjadinya hujan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dinamika atmosfer ya. Saat ini Madden-Julian Oscillation masih di Western Pacific ya, artinya ini juga berpotensi untuk curah hujan di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan bagaimana yang di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara atau wilayah Barat? Saat ini BMKG ya juga mendeteksi melalui analisis streamline-nya, di sana ada konvergensi maupun konvergensi yang memanjang di atas Jawa, hingga Bali, dan Nusa Tenggara. Dan di sebelah laut sebelah selatan kami juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 96W. Ya, S ya ini. Kemudian ada 91 W itu ada di sebelah utara. Nah, beberapa hal itulah berkombinasi, kemudian itu menjadikan bahwa itu mempengaruhi untuk terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Mereka memiliki periodisasi tersendiri. Nah, apabila periodisasinya itu tepat atau bisa bersamaan, ini juga perlu kita antisipasi. Nah, misalkan saat ini pada saat masih menuju puncak musim hujan untuk wilayah selatan ya, tapi di waktu yang sama ada beberapa bulan baru ya, nanti sekitar tanggal 18 itu ada bulan purnama ya. Ini juga memberikan dampak pada untuk naiknya permukaan air laut, dan ini banjir rob ya. Ini juga beramplifikasi sehingga bisa menyebabkan banjir ataupun menimbulkan genangan apabila di pertemuan-pertemuan atau lokasi-lokasi yang memang mengalami cekungan. Itu. Pak Guswanto, ini koreksi kalau kita salah begitu ya Pak ya. Ini Pak, kalau perasaan ini beberapa tahun terakhir cuaca ekstrim ini makin sering begitu ya, makin intens begitu ya kita alami, terutama kita lihat di Indonesia. Nah, ini apa penyebab utamanya dari hal ini Pak? Iya, Rolando, memang kami juga BMKG mendeteksi itu ya. Yang pertama itu adalah adanya pemanasan global, di mana pemanasan global ini meningkatnya suhu ya, itu memperkuat siklus untuk ENSO ya, El Nino South Oscillation ya. Ini sehingga berdampak pada El Nino dan La Nina lebih ekstrim ya, di mana saat ini wilayah kita 2 tahun berturut-turut 2025 2026 itu dipengaruhi oleh La Nina lemah. Kemudian kita juga melihat faktor yang lain, yaitu adanya urbanisasi dan deforestisasi ya. Ini juga memperburuk ataupun menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Nah, kita juga melihat adanya dinamika atmosfer yang variabilitas iklim jangka pendek ya, ataupun itu adalah fenomena cuaca. Misalkan Madden-Julian Oscillation yang saat ini berada di wilayah timur ya. Ini juga dapat meningkatkan ketidakstabilan cuaca atau menjadikan cuaca itu menjadi ekstrim. Nah, yang terakhir kami juga masih melihat ya, Rolando, bahwa suhu permukaan laut Indonesia itu kok agak lambat untuk mendinginnya. Jadi ini juga menjadi faktor yang perlu kita catat. Kira-kira itu beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Oke, Pak Guswanto. Ya, jadi wilayah mana saja di Indonesia yang mana ini paling rentan terhadap cuaca ekstrim, Pak Guswanto? Ya, baik. Kalau kita melihat pada kondisi saat ini penyebabnya, maka yang bisa kita sampaikan wilayah paling rentan, misalkan pesisir utara Jawa dan Sumatera, ini pesisir timur Sumatera ya.
Kalau Jawa pesisir utara ini rawan banjir rob dan ada barangkali kita lihat daripada hujan lebat hingga menimbulkan luapan sungai. Kemudian untuk Sulawesi Selatan dan Kalimantan ini seiring terdampak dengan La Nina dan curah hujan tinggi termasuk Maluku Utara ya. Ini juga terjadi hujan lebat di sana karena pengaruh daripada bibit siklon 91W ya. Kemudian kita juga melihat bahwa Nusa Tenggara dan Papua ini rentan juga pada saat nanti terjadi La Nina ini kan juga bisa kita lihat. Kemudian untuk daerah yang pegunungan berbukit itu kita lihat Jawa Barat dan Sumatera Barat ya. Ini juga rawan longsor akibat hujan ekstrim. Terutama saat ini yang perlu kita waspadai itu adalah di sekitar Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini perlu kita waspadai sekiranya sampai tanggal 19. Nanti kami akan merilis kembali, menganalisis kembali bagaimana dinamika atmosfernya. Apakah meningkat atau menurun. Seperti itu. Iya, Pak Guswanto. Jadi memang bisa dibilang ini hampir ke seluruh Indonesia begitu ya, berpotensi terhadap terhadap cuaca ekstrim ini ya, Pak ya. Nah lalu, Betul, Rolando dan Desina. ya, nah itu apa sebetulnya upaya pencegahan dari atau apa yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca ekstrim ini menurut Anda, Pak? Baik, karena dampak dari cuaca ekstrim itu ke seluruh sektor, artinya masing-masing tentunya memiliki usaha atau mitigasinya ya. Namun saya menyampaikan secara umum bahwa ya, misalkan seperti pertanian, gagal panen dan lain sebagainya akibat cuaca ekstrim atau khususnya untuk bencana hidrometeorologi basah, maka jumlah curah hujan itu bisa kita tampung di air embung-embung atau waduk di mana bisa kita alirkan nanti pada saat ini kita perbaiki sistem drainase kita, irigasi teknisnya. Kemudian juga yang mitigasi kita lakukan misalkan untuk perubahan suhu muka laut ini juga mempengaruhi migrasi ikan ya. Ini bagi perikanan, ini juga kita harus waspadai. Ini juga bisa menurunkan hasil tangkapan. Jadi kalau kita lihat juga untuk transportasi apa yang harus kita, nah banyak jalan rusak ataupun pelabuhan angin kencang ini mengganggu transportasi. Ya ini mitigasinya kita masing-masing sektor itu memiliki. Namun secara umum untuk masyarakat mitigasinya yang pertama adalah tetap memantau informasi cuaca secara periodik ya, itu yang pertama, tetap tenang dan waspada. Kemudian kenali lingkungan tempat tinggal masing-masing, terutama daerah rawan, bantaran sungai, lereng bukit dan lain sebagainya. Karena kita mengetahui bahwa dengan mengetahui cuaca dan kita mengenali lingkungan itu adalah sebagian besar dari usaha atau mitigasi yang bisa dilakukan baik tingkat individu, keluarga, sampai RT RW, bahkan nanti secara nasional. Demikian, Rolando. Ya. Nah, itu dia tadi ya, langkah mitigasi bagi masyarakat, apalagi terutama yang di wilayah rawan terjadi bencana ya, di tengah potensi waspada cuaca ekstrim saat ini, untuk terus mengupdate terkait dengan informasi cuaca secara berkala itu tadi. Baik. Ya baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Sehat-sehat selalu. Ya, sehat selalu. Dan